Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Francisca Romaretno dari Prodi Akuntansi dan Sistem Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Sugio Pranoto. Di sini aku akan menjelaskan tentang hukuman mati, sejarah hukuman mati dan alasan-alasan hukuman mati. Yang pertama aku akan menjelaskan tentang apa itu hukuman mati. Hukuman mati adalah hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya yang sangat merugikan bagi masyarakat. Alasan adanya hukuman mati karena dapat memberikan efek jera terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan dan mencegah meningkatnya tindakan kejahatan. Yang kedua, aku akan menjelaskan tentang sejarah adanya hukuman mati. Sejarah peradaban kuno sebenarnya hukuman mati sudah ada dan sudah dilakukan pada zaman Babilonisa di Mesopotamia. Pada tahun 1754, salah satu dokumen yang mendukung hukuman mati adalah Undang-Undang Hammurabi yang ditulis pada permukaan batu. Di dalam buku itu yang berjudul The Code of Hammurabi yang ditulis oleh arkeolog Inggris, dan yang menulis itu adalah bernama Leonard William King. Dituliskan bahwa isi pada undang-undang tersebut tidak hanya mengancam hukuman mati bagi para pelaku kejahatan, tetapi juga orang-orang yang dianggap lalai menjalankan tugasnya sehingga berakibat menghilangkan nyawa seseorang. Contoh unik pada hukuman mati di dalam Undang-Undang Hammurabi tersebut dapat ditemukan pada butir 229 yang berbunyi, jika sebuah rumah roboh dan membunuh pemiliknya, pembangun rumah tersebut akan dihukum mati. Pertimbangan hukuman mati dapat dibedakan menjadi dua, yaitu iya atau tidak. Menurut pertimbangan ya, hukuman mati adalah suatu hukuman yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk akibat perbuatan seseorang, dan adanya hukuman mati disebabkan karena hukuman mati itu mengurangi ancaman kemanusiaan, efek jera, meningkatkan good people pastinya. Contoh-contoh yang dihukum mati seperti kasus pengedar narkoba. Dalam kasus pengedar narkoba ini menyelundupkan beberapa kilogram narkoba dan akhirnya ia juga dijatuhi hukuman mati. Selain sebagai sanksi, hukuman mati juga diberikan pada pengedar narkoba untuk mencegah rusaknya generasi-generasi muda saat ini. Pengertian hukuman mati pada pertimbangan tidak itu sama dengan pengertian hukuman mati iya, pertimbangan iya. Yang membedakan adalah adanya pandangan pada pertimbangan tidak, hukuman mati tidak mengeliminasi ancaman kemanusiaan karena ada faktor internal pastinya. Tidak terbukti memberi efek jera, akan selalu ada populasi good people pada generasi muda dan menurunkan bad people pastinya. Menurutnya pertimbangan ini hukuman mati sebenarnya menegaskan homo homini lupus. Selanjutnya ada dua alasan mengapa manusia dihukum mati. Pertama, perbedaan opini antara penguasa dan yang dikuasai sering terjadi pada tahapan politik. Contohnya pada zaman Perang Dunia pernah terjadi permusuhan massal antara bangsa Yunani oleh ras Jerman yang dikarenakan hanya sebuah perbedaan ras, adanya kepentingan politik. Tidak hanya bangsa Yahudi saja yang mengalami kejadian seperti itu, tetapi di Indonesia pun juga mengalaminya. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 1965, tepatnya pada saat perpindahan transisi pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Pada tahun ini muncul kabar yang tidak jelas. Kabar itu
memberitahu bahwa PKI bersalah pada pembunuhan 7 jenderal pada peristiwa G30 SPKI, padahal tidak ada bukti yang menyatakan bahwa PKI itu bersalah. Lalu, pada kebijakan Super Semar yang dibuat oleh Soeharto mengatakan siapapun yang ada hubungan darah dengan PKI harus dibunuh. Dari kebijakan itu ada lebih dari 2,5 juta orang dibunuh tanpa adanya pengadilan. Terkadang hukuman mati yang lega dimanipulasi oleh penguasa yang menindas yang dikuasai atau adanya hubungan politik. Yang kedua, kejahatan luar biasa. Beberapa risiko hukuman mati yaitu salah vonis. Pada tahun 1973 di Amerika ada 123 narapidana yang dihukum mati. Yang dihukum mati dibebaskan. Pembebasan tersebut dilakukan karena ditemukannya bukti-bukti bahwa mereka 123 narapidana itu tidak bersalah, tidak memberi solusi pada akar kejahatan, kekerasan, pada akar kekerasan akan melahirkan kekerasan baru, kebijakan anti kehidupan. Yang selanjutnya, pandangan gereja tentang adanya hukuman mati. Ajaran-ajaran Yesus. Yang pertama, ajaran-ajaran Yesus menitik beratkan pada belas kasih, rekonsiliasi, dan penebusan dosa. Tema yang berulang-ulang di dalam pesan Injil digunakan oleh Gereja Katolik Roma untuk menentang adanya hukuman mati. Para bapak gereja seperti Santo Clemens dari Roma dan Santo Justinus Martir menegaskan bahwa mengambil nyawa manusia adalah bertentangan dengan Injil dan mendorong umat Kristiani untuk tidak ikut serta melaksanakan hukuman mati. Yang kedua, pendapat Santo Agustinus menilai hukuman mati seharusnya hanya sebagai sebuah jalan untuk mencegah kejahatan dan melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Pada abad pertengahan, Santo Thomas Aquinas menegaskan kembali sikap ini. Rangkuman dari Summa Contra Gentiles, buku 3 bab 146 yang ditulis oleh Santo Thomas Aquinas sebelum Summa Theologica. Santo Thomas adalah seorang pendukung vokal dari hukuman mati ini. Adalah berdasarkan teori yang ada di dalam hukum moral alami, tetapi juga merupakan bahwa yang ada dalam hukum moral alami, bahwa negara tidak berhak, tetapi juga merupakan tugas negara untuk melindungi warganya dari musuh negara, baik dalam negara maupun di luar negara. Yang selanjutnya, Katekismus Gereja Katolik menyatakan bahwa hukuman mati diperbolehkan dalam kasus-kasus yang sangat parah kejahatannya. Gereja mengajarkan bahwa hukuman mati diperbolehkan apabila identitas dan tanggung jawab pihak yang bersalah telah dipastikan sepenuhnya, dan apabila hukuman mati tersebut adalah satu-satunya jalan untuk melindungi pihak-pihak dari kejahatan pihak yang bersalah ini. Namun apabila terdapat cara lain melindungi masyarakat dari penyerang yang tidak berperi kemanusiaan, cara-cara ini dipilih daripada hukuman mati karena cara ini dianggap lebih menghormati harga diri seorang manusia dan selaras dengan tujuan kebaikan bersama. Yang selanjutnya, Uskup Keuskupan Agung Jakarta Monsinyur Ignatius Suharyo pada tanggal 28 April 2015 yang lalu menuliskan surat kepada para pastor di Keuskupan Agung Jakarta untuk menegaskan pernyataan Gereja Katolik untuk menolak hukuman mati selain dalam kasus-kasus keharusan yang mutlak, yaitu
pada keadaan di mana tidak memungkinkan untuk melaksanakan hal lain demi membela masyarakat luas dan supaya hukuman mati dihapuskan dari sistem pemerintahan Indonesia, sistem pemerintahan hukum di Indonesia. Secara khusus, Monsinyur Soeharyo menyatakan penolakannya atas pidana hukuman mati yang diterima oleh Mary Jane Veloso karena menurutnya tidak ada bukti yang menuduh bahwa Mary Jane bersalah atau berbohong, di mana Mary Jane menyatakan tidak tahu menahu mengenai koper yang dibawanya yang berisi sejumlah besar narkoba yang sangat besar pada saat itu. Sementara peninjauan kembali atas kasusnya ketat ditolak dalam bentuk apapun dan segera dieksekusi bersama narapidana Bali 9. Dan selanjutnya saya setuju dengan adanya hukuman mati, dan hukuman mati sangat diperlukan bagi penjahat-penjahat kelas kakap seperti penyelundupan narkoba yang sangat banyak sampai yang berkilo-kilogram, ada yang lebih dari 3 kilogram, dan itu sangat merugikan masyarakat dan negara, dan itu juga dapat merusak generasi-generasi muda saat ini. Dan banyaknya aksi terorisme juga harus ditindak dengan hukuman mati. Penjahat-penjahat kelas kakap jika tidak dihukum mati dan tetap hidup berdampingan dengan masyarakat biasa, dengan berhidup berdampingan dengan masyarakat saat ini, akan banyak merugikan dan akan lebih banyak korban jiwa dan akan banyak lagi korban jiwa yang berjatuhan. Tetapi hukuman mati ini berlaku untuk seluruh masyarakat yang melakukan perbuatan tindak kejahatan yang sangat-sangat berat dan tidak ada unsur ras atau politik. Jadi siapapun yang melakukan kejahatan yang sangat tinggi dari kalangan manapun tetap dihukum mati. Sekian penjelasan saya tentang hukuman mati. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih.